Bagaimana mungkin cinta yang hampir menyatukan dua kerajaan justru menumpahkan darah paling banyak di tanah Jawa? Malam itu, dendam lahir dari pesta pernikahan yang tak pernah terjadi. Pada abad ke-14, tanah Jawa sedang berada di puncak keemasannya. Majapahit di bawah Mahapati Gajah Mada berdiri tegak, menggenggam Nusantara dengan sumpah palapanya. Di tanah Pasundan, Kerajaan Sunda memegang kehormatan sebagai kerajaan merdeka. Belum pernah tunduk pada siapapun. Adalah Dyah Pitaloka Citra Resmi, sang putri Sundanan cantik bak bidadari. Senyumnya menjembatani jurang curiga antara dua kerajaan besar. Pernikahannya dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang tampan dan muda, digadang-gadang menjadi simbol perdamaian, sekaligus penyatuan Sunda dan Majapahit secara terhormat. Rombongan Sunda dipimpin Prabu Maharaja Linggabuana, ayahanda Dyah Pitaloka, diiringi prajurit Dayang, menuju alun-alun Buba tempat prosesi agung akan dihelat, dan seserahan terbaik dari Tatar Sunda. Tapi di balik gegap gempita persiapan pernikahan, tersimpan keserakahan Gajah Mada, sang Mahapati. Melihat kesempatan emas, baginya, pernikahan bukan sekadar ikatan cinta, ini soal tunduk dan takluk. Sunda tak boleh sekadar menjadi besan. Sunda harus menyerahkan putrinya sebagai upeti. Saat rombongan Sunda tiba di Buba, keganjilan terasa. Tidak ada sambutan megah, tidak ada Raja Hayam Wuruk, hanya barisan prajurit Majapahit yang berdiri bagai tembok, menatap tajam. Prabu Linggabuana turun dari tandu, berusaha meredam curiga. Gajah Mada maju, mulutnya menebar racun. Putri kalian bukan datang sebagai mempelai raja, tapi sebagai persembahan tunduk kepada Majapahit. Tiada ikatan cinta, hanya penyerahan upeti. Itulah kehendak kami, hening. Seperti jantung yang berhenti berdetak, kata-kata itu membelah martabat Sunda. Prabu Linggabuana menggenggam kerisnya, matanya merah menahan amarah. Kehormatan Sunda tidak untuk diinjak. Benteng prajurit Majapahit mengurung rombongan Sunda di alun-alun Bubat. Tak ada jalan pulang, tak ada negosiasi. Hujan anak panah melesat di antara jerit wanita dan bentakan prajurit. Pedang bertemu perisai. Darah menodai tanah yang semula disiapkan untuk cinta. Dyah Pitaloka bersembunyi di balik payung kebesaran. Matanya basah, gaun pernikahan belum sempat ia kenakan. Di hadapannya, ayahnya, saudara-saudaranya, satu persatu gugur. Tubuh Prabu Linggabuana roboh menutupi putrinya pelindung terakhir bagi kehormatan Sunda. Ketika denting senjata mereda, Dyah Pitaloka berdiri mematung di tengah tumpukan mayat prajurit Sunda. Hatinya remuk, tidak sudi ia hidup membawa aib sebagai upeti. Dengan tangan gemetar, Dyah Pitaloka mencabut keris ayahnya. Di bawah sorot mata prajurit Majapahit, putri Sunda itu menorehkan bilah pusaka ke lehernya sendiri. Darah segar mengalir membasahi kain kebaya putihnya. Hening sejenak, dan disitulah sumpah dendam mulai merasuk tanah. Hayam Wuruk hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesali cinta yang berubah jeti nestapa. Gajah Mada, ia tercatat dalam sejarah sebagai penakluk Nusantara, tapi di balik kejayaan itu, nama Bubat menjadi noda yang tak pernah hilang. Sampai hari ini, Bubat bukan sekadar alun-alun mati. Ia adalah saksi bahwa keserakahan bisa membunuh cinta, dan kehormatan yang ternoda hanya bisa dibayar dengan darah. Cinta yang dikorbankan, kehormatan yang dipertahankan. Di Bubat, cinta berubah jati luka, dan luka itu tetap berdenyut ratusan tahun kemudian.